Indonesia dipastikan lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menang tipis atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis malam, 5 Juni. Gol sematawayang dicetak lewat titik putih oleh Ular Romeni, setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti. Eksekusi ala Eropa dari Romeni berhasil mengecoh kiper Cina yang melompat ke arah sebaliknya. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, skuad asuhan Patrick Kluivert, legenda Barcelona dan timnas Belanda ini memastikan langkah ke ronde keempat dengan koleksi 12 poin, duduk di posisi keempat grup C. Pada ronde keempat nanti, Indonesia akan bertarung memperebutkan satu tiket otomatis ke Piala Dunia. Formatnya berubah, setiap grup hanya diisi 3 tim. Peringkat pertama langsung lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat kedua masih punya satu kesempatan lagi lewat ronde kelima. Tapi tahukah kamu, sahabat Merdeka? Sebenarnya, Indonesia pernah loh tampil di Piala Dunia. Bukan saat era Shin Tae-yong, bukan pula era Boas Solosa. Tapi saat nama negara kita masih, Hindia Belanda. Bagaimana ceritanya? Tekan tombol subscribe sekarang. Begini ceritanya. Piala Dunia tahun 1938 digelar di Prancis. Waktu itu, Indonesia belum merdeka. Masih berada di bawah penjajahan Belanda, negara ini dikenal dengan nama resmi, Nederlands-Indië, atau Hindia Belanda. Namun uniknya, justru saat itu Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang berhasil tampil di ajang Piala Dunia FIFA. Satu prestasi yang sering terlupakan oleh generasi sekarang. Pada Piala Dunia 1938, FIFA mengadakan kualifikasi di berbagai zona. Hindia Belanda ditempatkan di zona Asia. Lawan yang seharusnya mereka hadapi adalah Jepang. Tapi Jepang mengundurkan diri karena alasan geopolitik mereka sedang bersiap untuk Perang Dunia Kedua. Dengan itu, Hindia Belanda langsung lolos ke putaran final tanpa bermain satu laga pun. Unik sekali, tapi ini sah di mata dunia. Turnya Hindia Belanda di Piala Dunia terjadi pada tanggal 5 Juni 1938 di Reims, Prancis. Lawan mereka adalah Hungaria, salah satu tim kuat Eropa kala itu. Pertandingan ini berlangsung di Stade Velodrome Municipale atas sekarang markas dari tim Olympique Marseille klub Liga 1 Perancis. Dan berakhir dengan skor 0-6 untuk kemenangan Hungaria. Walau kalah telak, Hindia Belanda mencatat sejarah besar. Siapa saja pemainnya? Kapten tim adalah Ahmad Nawir, seorang dokter dan satu-satunya pemain yang bertanding sambil mengenakan kacamata. Dia adalah simbol intelektual di lapangan hijau dan jadi legenda tersendiri dalam sejarah sepak bola kita. Skuad ini berisi campuran pemain dari berbagai latar belakang. Ada pribumi, keturunan Tionghoa, Indo-Belanda, dan juga orang Belanda murni. Beberapa nama dalam line-up: Ahmad Nawir, Kapten, Mo Heng Tan, Suatan, Anwar Sutan, Henk Zommers, Jan Broekman, Hans Taihutu, Frans Alfred Meng, dan lain-lain. Namun, penting dicatat, tim ini tidak dibentuk oleh PSSI. Federasi yang mengirimkan tim ini adalah NIVU, Nederlands-Indische Voetbal Unie, federasi sepak bola bentukan Belanda. Sementara PSSI sendiri, yang sudah berdiri sejak 1930, saat itu belum diakui oleh FIFA. Ada beberapa drama dalam keikutsertaan Hindia Belanda. Pertama, soal representasi nasional. Banyak sejarawan dan pengamat olahraga berdebat, apakah benar ini bagian dari sejarah sepak bola Indonesia? Jawabannya, ya dan tidak. Secara resmi, FIFA mencatat Indonesia sebagai negara peserta Piala Dunia 1938. Tapi realitanya, tim itu tak menyanyikan Indonesia Raya, tak membawa bendera merah putih, dan tak mewakili keinginan rakyat. Ia adalah tim kolonial, tapi dengan pemain lokal asli Indonesia. Satu catatan yang ambigu, sekaligus unik dalam sejarah olahraga dunia. Kedua, soal pertandingan. Meski kalah 0-6, media-media Eropa memberi apresiasi atas permainan Hindia Belanda. Surat kabar Prancis L'Equipe menyebut mereka bermain berani dan punya potensi. Sementara The Times dari Inggris menyoroti lini depan yang menjanjikan, meski pertahanan memang keropos. Piala Dunia 1938 hanya diikuti oleh 15 negara. Negara-negara tersebut antara lain, Italia, juara bertahan dan akhirnya juara lagi, Brasil, Prancis, tuan rumah, Hungaria, runner-up, Jerman, Swiss, Kuba, Belanda, Cekoslowakia, Swedia, Polandia, Rumania, Belgia, Norwegia dan terakhir Hindia Belanda. Hindia Belanda hanya memainkan satu pertandingan, kalah, lalu pulang. Namun demikian, sejarah sudah terukir.
Nama Hindia Belanda, yang kini menjadi Indonesia, masuk dalam catatan resmi FIFA. Hari ini, lebih dari 86 tahun setelah pertandingan itu, Indonesia kembali menatap peluang lolos ke Piala Dunia. Dengan generasi baru seperti Ula Romeni, Tom Haye, Justin Hubner, Marten Pas, Marcelino, Egy, hingga Ivar Jenner dan Ragnar Oratmangoen, harapan itu terasa lebih nyata. Apalagi kini pelatihnya pun bukan sembarangan. Erick Thohir selaku ketua PSSI mendatangkan 3 pelatih sekaligus berkaliber internasional. Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dari Belanda. Sebelumnya Indonesia diasuh oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Pelatih ini membangun pondasi timnas sekarang dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia lewat Erick Thohir. Namun sayang Shin Tae-yong gagal memenuhi target yang diberikan PSSI, dan PSSI bergerak cepat dengan mengganti pelatih dengan gaya Eropa. Sesuai dengan mayoritas pemain kita yang bermain di Eropa juga. Pada pertandingan terakhir di ronde ketiga ini, Indonesia akan dijamu oleh Jepang di kandang mereka. Tentu ini beratapi dengan kemenangan dari Cina. Indonesia telah memastikan lolos ronde keempat. Jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, maka ini akan jadi kali pertama sejak merdeka kita tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Bukan lagi sebagai Hindia Belanda, tapi sebagai Republik Indonesia. Dengan bendera merah putih, dengan lagu Indonesia Raya, dan dengan semangat 270 juta rakyat di belakangnya. Jadi sahabat merdeka, itulah kisah ketika Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Saat kita belum merdeka, tapi sudah ikut mewarnai sejarah dunia. Kini, sejarah itu menanti untuk ditulis ulang. Bukan lagi di bawah bayang-bayang penjajah, tapi dengan semangat merdeka, dan tekad membawa Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Tulis di komentar, menurut kamu, apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu kalau kita pernah ada di Piala Dunia.